kematian, yang namanya rejeki, itu adalah misteri ilahi. Betul. Datangnya dari yang maha kuasa, kita nggak akan pernah tahu apa yang terjadi. Iya. Dari orang yang tadinya jualan getuk, kamu jualan getuk berapa lama? Jualan getuk ini tuh baru 6 bulan. Baru 6 bulan dari Indramayu, Dari kamu ke Indramayu. Jakarta 6 bulan jualan getuk, kemudian tahu-tahu sekarang dia sudah menjadi artis, udah punya single judulnya Selingkuh 3 Kali. Tadi pertanyaan Om Wendy belum dijawab. Awalnya gimana? Kalau Nini awal jualan getuk, Nini nggak punya rasa malu karena jualan getuk itu menurut Nini pekerjaan yang halal, yang menyenangkan dan insya Allah bisa ngebantu orang tua. Nah, waktu pas pertama kali kamu merantau ke Jakarta, memang sudah sama orang tua atau kamu sendiri mutusin buat berangkat ke Jakarta? Kalau untuk berangkat dari Indramayu ke Jakarta, Nini tuh udah punya nekat sendiri karena Nini tuh pengen mandiri, pengen ngebantu orang tua biar Nini bisa lebih dewasa, biar Nini bisa tenangin orang tua juga, ngabulin cita-citanya orang tua. Ini kan sekarang bisa dibilang, tadi aku sempat ngobrol ya pemirsa, katanya bahkan orang tuanya sendiri tuh awalnya sempat nggak percaya kalau Nini ini rekaman. Sampai akhirnya Nini pulang kampung, orang tuanya masih nggak percaya kalau dia sekarang udah jadi penyanyi. Sampai didengerin lagunya baru orang tua percaya kalau kamu sekarang udah jadi penyanyi. Bener banget. Sekarang kan ini berubah nih penampilannya, harus dandan setiap saat, pakai mata palsu. Sempet ngerasa aneh nggak sih awalnya? Pertama sih aneh, ini tuh kalau dipakai dulu langsung matanya merah, terus kayak apa banget ini tuh kayak nggak biasa make up gitu kayak gitu. Terus kadang kalau jalan aja nggak pede pakai make up itu. Kan biasanya tuh Nini nggak pernah pakai bedak, nggak pernah pakai lipstick, pakai bulu mata, pakai alis, nggak pernah. Sekarang kan namanya udah jadi artis, harus tampil. Karena kamu kan kalau lagi nggak ada syuting jualan getuk. Apakah make up itu tetap? Enggak Kembali ke Nini yang kayak yang dulu. Nah, kan kalau kadang-kadang kan ada beberapa artinya gini, ketika dari kerjaan awalnya misalkan dagang getuk, dagang gado-gado, terus tiba-tiba udah jadi haluan nih, pindah haluan ke dunia entertain, jadi artis misalkan kayak gitu. Kan ada yang namanya akhirnya membatasi diri untuk tidak, orang udah tahu gue sebagai artis, masa gue dagang getuk lagi? Kalau kamu kan katanya kalau lagi pas nggak syuting kamu dagang getuk lagi. Iya. Kenapa? Artinya kenapa kamu memutuskan nggak apa-apa, gue tetap dagang getuk juga walaupun gue udah jadi artis ibaratnya? Karena menurut Nini, kan Nini pertama ke Jakarta itu usaha Nini kan menjual getuk. Walaupun Nini sekarang udah di dunia entertain, walaupun Nini sekarang udah banyak dikenal oleh teman-teman, tapi Nini tuh tetap mau jualan getuk karena jualan getuk itu hoki bagi Nini. Karena getuk lah kamu getuk sekarang bisa di sini. Iya, sampai saat ini. Udah ngubah nama ya rencananya ya? Udah. Jadi sekarang kita nggak boleh panggilnya Nini lagi, tapi Niget, betul? Iya, bener banget. Nini getuk. Oh. Beneran. Singkatan. Aku nggak bercanda. Iya. Kenapa nggak nituk gitu? Terlalu singkat. Terlalu Kayaknya lebih singkat. enak niget. Atau nituktik, Nini getuk cantik. Nah, kan bisa nituktik. Aneh gitu kan. Aneh ya? Jadi enak pas jam 12 keluar tuktik. Alarm kan, Mbak. Oke, Dini usianya masih 18 tahun. Ya. Muda banget ya. Masih 18 tahun, diberikan rezeki yang sangat luar biasa dari Yang Maha Kuasa. Dan sekarang saya juga punya bintang tamu, usianya juga masih muda dan mendapatkan durian runtuh. Ingin tahu siapa dia? Kita saksikan tayangannya berikut ini. Pemirsa Basa-Basi, Bribda M. Taufik Hidayat merupakan seorang anggota Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. Pria kelahiran 20 Maret 1995 ini memang berjuang keras untuk meraih cita-citanya menjadi anggota kepolisian. Pada akhir Desember 2014, Taufik lulus dari tes calon anggota polisi dan mengikuti pendidikan di Sekolah Polisi Negara Selotamioro, Imogiri, Bantul. Setelah lulus dengan pangkat Bribda, Taufik menjalani karir pertamanya di Direktorat Sabara Polda Yogyakarta. Namun karena tidak punya biaya dan kendaraan,
Setiap pagi saat berangkat dinas, Taufik harus rela berjalan kaki sekitar 7 km dari rumahnya menuju Mapolda Yogyakarta. Pahit getir dan kerasnya kehidupan yang dijalani Taufik ini terjadi setelah kedua orang tuanya berpisah. Taufik bersama ayah dan ketiga adiknya harus hidup kekurangan dan menyewa bekas kandang sapi untuk dijadikannya tempat tinggal. Itulah pemirsa profil dari Bribda Taufik. Beberapa bulan yang lalu sebenarnya berita ini sempat heboh, ada seorang polisi yang katanya tinggal di bekas kandang sapi. Sebelum saya ngobrol, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat pagi kepada Bapak AKP Karjiman selaku Kasat Sabara dan juga AKP Haryanto Kazubak Humas. Beliau ini dari Polres Sleman, Yogyakarta. Selamat datang Bapak-bapak. Aku penasarannya seperti ini, siapa orang yang pertama kali mencari tahu sampai akhirnya tahu ada seorang polisi yang tinggal di bekas kandang sapi? Awalnya siapa yang bisa mengekspos itu ke media? Sampai sekarang saya belum tahu Mbak yang mengekspos, yang mencari tahu keadaan saya. Jadi tahu-tahu ada yang hubungin kamu? Itu waktu saya masih di Polda DIY. Setelah kegiatan olahraga pagi, saya dipanggil oleh Bapak Direktur Sabara, Pak Zulsa Sulaiman. Itu di ruangan beliau udah ada beberapa wartawan ya, media. Oke. Jadi emang dari awal masuk teman-teman kamu tahu bagaimana kondisi kamu seperti apa ya? Ya nggak semuanya tahu. Nggak semuanya tahu. Oke. Udah berapa lama sebenarnya kalau Mas Taufik tinggal di kandang sapi bersama keluarga? 2 tahun setengah. Udah sekitar 2 tahun. 2 tahun. Kenapa sampai memilih tempat seperti itu? Kalau boleh saya tahu. Jadi karena keadaan bapak ibu saya bercerai, kemudian rumah dijual, kemudian mau nggak mau kami harus tinggal di bekas kandang sapi. Artinya kandang sapi itu adalah opsi terakhir atau memang ya sudah daripada artinya gini, ketika lagi cari-cari ketemu nih, udah ini aja lah. Bukan yang memang berusaha nyari dulu yang memang yang lebih layak, artinya memang rumah bukan kandang sapi gitu. Ini memang udah opsi terakhir, soalnya opsi terakhir. Nggak ada uang juga. Kemudian bapak kan sewa satu kapling di tanah kas desa yang digunakan untuk kandang kelompok. Nah itu kami tinggal di situ. Sebelumnya aku ingin mengucapkan selamat datang kepada ayah dari Bribda Taufik. Bapak selamat datang ke sini, bangga ya Pak? Iya Pak. Anaknya sekarang bisa menjadi anggota polisi. Dan juga baru-baru ini mereka mendapatkan sebuah rezeki yang sangat luar biasa. Nanti kita akan cari tahu apa itu rezekinya. Tapi yang aku penasaran nih, jawab dari lubuk hati yang paling dalam ya, jujur. Sempat malu nggak ketika pertama kali ada media yang datang untuk mengekspos tempat tinggal kamu? Sempat ada rasa malu nggak awalnya? Ya rasa malu pasti ada. Tapi ya karena emang keadaannya memang seperti itu, ya harus memang kamu kasih tahu memang seperti ini apa adanya. Bapak sempat protes nggak ketika ngapain kamu bawa kamera-kamera nih, media-media? Sempat nggak Pak? Enggak. Tahu-tahu udah datang. Tahu aja udah datang dan Bapak terima-terima aja ya, seperti itu ya? Iya. Oke. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya. Wendy mau nanya apa dulu, satu pertanyaan? Satu pertanyaan ke Bapak deh. Bapak, Mas Taufik jadi polisi memang keinginan dari Mas Taufik atau Bapak yang mau? Ya dari saya juga. Saya dorong tuh. Oh, Bapak yang ngedorong? Iya, Oke. sama temannya. Kita akan cari tahu ya alasannya kenapa Bapak ini pengen banget Mas Taufik jadi polisi. Setelah pesan-pesan berikut tetap di Basa Basi Bahasana Bahasi. Syukuri